Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan sejatinya tertarik mengamankan servis Florian Grilis dari Hoffenheim pada bursa transfer musim panas kemarin dan bahkan sempat mengajukan tawaran resmi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Grilis merupakan salah satu target konkret untuk memperkuat lini tengah Stefano Pioli lantaran manajemen Rossoneri mengidentifikasinya sebagai peluang pasar potensial. Ketertarikan raksasa Serie A tersebut sejatinya terjadi pada musim semi lalu yang berbuat tawaran resmi setelah Piala Eropa berupa tebusan 8 juta euro atau sekitar 128 miliar plus bonus 2 juta euro atau sekitar 32 miliar. Meski dengan kesediaan pemain internasional Austria tersebut untuk merampungkan transfernya, kesepakatan tak pernah mendekati usai lantaran tuntutan Hoffenheim yang dianggap AC Milan terlalu tinggi bagi bintang yang akan habis masa kontraknya Juni mendatang. Paolo Maldini dan Ricky Massara lantas mengalihkan perhatian mereka kepada Yacine Adli dari Bordeaux lantaran mereka menyadari bahwa gelandang 26 tahun tersebut berada di luar jangkauan mereka dari sudut pandang ekonomi. Rossoneri pun merekrut starlet Prancis dengan nominal sama, persis seperti yang mereka tawarkan terhadap Hoffenheim. Kini, Grilis telah melewatkan bergabung dengan AC Milan dan akan tetap membela klub Bundesliga setidaknya hingga musim panas tahun depan mengingat manajemen telah memilih berpaling pada Adli. Meski kemungkinannya kecil, bukan hal mustahil jika kedepannya raksasa Serie A tersebut akan kembali menyicil peruntungan untuk mendaratkannya ke Italia. Ex-striker AC Milan Alberto Gilardino memperingatkan Rossoneri bahwa Mohamed Salah akan menjadi ancaman terbesar bagi gawang Mike Maignan. Kompetisi Liga Champions 2021-2022 akan segera dimulai lagi dan sangat dinantikan para penggemar sepak bola dimanapun. Apalagi di matchday nanti akan ada laga big match antara Liverpool versus AC Milan. Laga ini akan dilangsungkan di Anfield. Ini adalah pertemuan ketiga kedua klub dengan sejarah panjang di Eropa. Bagi AC Milan, ini adalah pertama kalinya bertandang ke markas Liverpool. Mereka akan merasakan atmosfer Anfield yang terkenal saat skuad Dallas menjamu lawannya di Liga Champions. Alberto Gilardino mengatakan pertandingan di Anfield nanti pasti akan sangat berat bagi AC Milan. Sebab semua orang tahu Liverpool sangat garang kala bermain di markasnya sendiri di Anfield. Gilardino kemudian juga berpesan pada Milan agar ekstra waspada pada Mohamed Salah. Sebab ia adalah pemain yang sangat berbahaya dan ia tahu betul kualitas pemain Mesir tersebut. AC Milan akan menderita tetapi mereka juga tahu bagaimana membuat masalah bagi The Reds. Buka Gilardino kepada La Gazzetta dello Sport. Rossoneri akan memainkan pertandingan yang hebat. Yang paling saya takuti adalah Momo Salah. Ia adalah rekan setim saya di Florence dan saya menyukai Jurgen Klopp. Ia adalah pelatih yang praktis dan bermain direct, pujinya. Alberto Gilardino menambahkan, AC Milan memang akan menderita melawan Liverpool. Namun ia yakin Stefano Pioli akan menemukan cara untuk bisa menetralisir tekanan dari sang tuan rumah. Stefano Pioli adalah pelatih saya di Bologna dan hari ini ia memiliki lebih banyak pengalaman, seru Gilardino. Ia akan tahu bagaimana menghadapi intensitas lawan mereka dan memperlambat mereka, klaim Gilardino. Liverpool akan menjamu AC Milan di Anfield pada 6 September 2021. Kemudian Milan akan menjamu Mohamed Salah dan kawan-kawan di San Siro pada 8 Desember 2021. AC Milan tampaknya tidak memiliki keraguan terhadap Alexis Saelemaekers dan puas dengan investasi terjangkau yang mereka kucurkan untuk meminangnya dari Anderlecht. Salah satu pemain Rossoneri yang saat ini menikmati awal manis musim ini adalah Saelemaekers yang juga berhasil bersinar bersama tim nasional negaranya di level internasional melanjutkan performa apinya di Serie A. Pemain internasional Belgia tersebut berhasil mencetak gol ketiganya untuk negaranya dalam kemenangan 3-0 atas Republik Ceko beberapa waktu yang lalu setelah hanya 10 menit melalui umpan terukur dari Romelu Lukaku yang memberinya kesempatan melakukan finishing tajam ke arah gawang.
Calcio Mercato menyebutkan bagaimana winger 22 tahun tersebut merupakan salah satu catatan positif dari beberapa pertandingan resmi musim ini yang menunjukkan tingginya etos kerja dan komitmen seperti yang telah ia lakukan sebelumnya dengan kini kualitas yang lebih besar dan ditambahkan. Stefano Pioli sangat jelas dengan mantan bintang andalas tersebut meski dengan kedatangan Junior Mesias mengingat ia tetap akan menjadi starter di sayap kanan Diavolo. Secara keseluruhan, Saelemaekers didatangkan Milan dengan tebusan sekitar 7,5 juta euro atau sekitar 120 miliar dan tampaknya nominal tersebut sangat murah sekarang mengingat ia telah mulai memberikan pengaruhnya di timnas Belgia. Bagi raksasa Serie A, ia langsung menjadi pemain kunci dan ia akan terus menjadi salah satu bintang klub baik untuk masa sekarang dan masa depan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan tengah mempertimbangkan 3 kombinasi formasi untuk lini serang dan lini tengahnya nanti saat semua pemainnya dalam kondisi fit. Sebagaimana yang terlihat dari kutipan yang dimuat dari Tuttosport, Pioli saat ini sedang menganalisis 3 kombinasi formasi yang mungkin untuk berupaya mengeluarkan performa yang terbaiknya skuad dari sudut pandang keseimbangannya, tetapi juga dalam hal kecakapan lini serang dan stabilitas lini tengah. Solusi pertama adalah 4-2-3-1 yang menjadi andalan raksasa Serie A tersebut selama 18 bulan terakhir, yang melibatkan Frank Kessie dan Ismail Bennacer sebagai poros ganda tim dan Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz dan Rafael Leao sebagai trisula serangan di belakang Zlatan Ibrahimovic. Sistem kedua adalah 4-4-2 atau 4-2-2-2 dengan Bennacer dan Kessie di lini tengah, Ante Rebic di sayap kiri dan Alessandro Florenzi pada sayap kanan, plus Ibrahim dan Olivier Giroud berduet di posisi penyerang tengah. Terakhir, Diavolo juga mempertimbangkan skema 4-3-3 yang akan membuat Kessie, Bennacer dan Sandro Tonali dimainkan secara bersamaan dengan Junior Mesias di sisi kanan, Leo di sisi kiri dan Giroud turun agak ke tengah. Pioli tampaknya ingin agar AC Milan lebih dinamis musim ini, terlebih mereka akan menghadapi tantangan berat lagi di Serie A, Coppa Italia maupun Liga Champions, kompetisi yang baru pertama kali mereka ikuti setelah 7 musim absen. Pelatih AC Milan Stefano Pioli merasa Zlatan Ibrahimovic bisa berdua dengan Olivier Giroud di lini depan, meskipun mereka punya karakter permainan yang berbeda. Para pemain hebat bisa bermain bersama, mereka punya karakter berbeda, ujar Pioli seperti dilansir dari Sky Sport Italia. Giroud pemain yang menjadi titik tumpu di area depan, sementara Ibrahimovic saat ini bermain sebagai pengatur di area tersebut, katanya menambahkan. AC Milan mendatangkan Giroud dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Prancis itu digait menggantikan Mario Mandzukic yang dilepas oleh AC Milan. Performa Giroud bersama Rossoneri sejauh ini tak mengecewakan. Ia telah menyarangkan 2 gol dari 2 kali bermain. Kecemerlangan itu membuat AC Milan bisa melepas ketergantungan kepada Ibrahimovic. Kebetulan Ibrahimovic juga masih dalam proses penyembuhan cedera. Pioli mengatakan duet Ibrahimovic dan Giroud bukan hal mustahil, ia malah tak sabar ingin mencoba duet itu. Namun, Pioli mengatakan situasi saat ini belum memungkinkan itu karena Ibrahimovic belum 100% bugar. Ketika mereka berdua dalam kondisi 100%, saya harap itu segera kami bisa mencobanya, ujar Pioli mengakhiri. Legenda timnas Brasil Ronaldo Luiz Nazário de Lima menjelaskan arti penting dari kembalinya tim sekelas AC Milan untuk berlaga di kompetisi elit antar klub benua biru Liga Champions 2021-2022. Ronaldo menyebut AC Milan telah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan setelah beberapa tahun gagal bersaing di posisi teratas klasemen Serie A Liga Italia. AC Milan kompetitif lagi di Serie A Italia dan di Eropa, kata Ronaldo menjelaskan dilansir dari Football Italia. Pria yang pernah berkostum AC Milan pada musim 2007 hingga 2008 mengatakan kebangkitan Rossoneri jelas menimbulkan persaingan yang lebih seru di belantaran sepak bola negeri pasta. Apalagi AC Milan merupakan salah satu klub tersukses di Eropa dan di dunia. Penting bagi mereka untuk kembali ke Liga Champions pada level ini karena sepak bola membutuhkan tim bersejarah, sambung pria pemilik 2 Ballon d'Or. Perjalanan AC Milan untuk kembali ke Liga Champions mereka dapati setelah finish di peringkat kedua
babak klasemen Liga Italia musim lalu. Hasil itu sekaligus memutus penantian panjang tim pemilik 7 gelar si kuping besar. Nantinya Rossoneri akan bergabung pada grup B, neraka bersama tim top Inggris Liverpool, Atletico Madrid dan FC Porto. Alhasil pelatih Stefano Pioli mempunyai pekerjaan berat untuk bisa bersaing lolos ke fase selanjutnya. Lebih lanjut, Ronaldo sempat berbicara dengan striker Milan Zlatan Ibrahimovic ketika keduanya bertemu di Ibiza, Spanyol. Kata dia, Ibra jelas akan membantu AC Milan dengan atribut yang ia miliki. Ibra sangat kuat dan dia akan menjamin hasil yang biasa karena dia tahu bagaimana mengelola dirinya sendiri seperti seorang super profesional, kata pemenang Piala Dunia 2002 bersama timnas Brazil. Tiga raksasa Italia AC Milan, Inter Milan, dan Juventus berburu satu pemain MU yang sama. Uniknya, pemain tersebut selama ini lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Dia adalah gelandang MU Donny van de Beek. Tiga klub asal Italia itu siap memberi menit bermain lebih kepada mantan bintang Ajax Amsterdam itu. AC Milan menjadi salah satu klub yang mengamati situasi seputar Donny van de Beek. Pada bursa transfer musim panas lalu, Van de Beek sempat dikabarkan akan dilepas oleh MU. Salah satu tim yang kerap disebut tertarik dengan jasa Van de Beek adalah Everton. Namun, hingga bursa transfer ditutup, Van de Beek tetap berseragam MU. Menurut laporan dari Calcio Mercato seperti dilansir dari Sempre Milan, kehadiran Cristiano Ronaldo di MU akan mempengaruhi waktu bermain Van de Beek dan posisinya. Faktanya, akhirnya Guido Alper menjelaskan kepada Ziggo Sport bahwa dia yakin kembalinya pemain Portugal itu menjadi berita buruk bagi kliennya. Akan Van de Beek, Guido Alper sebelumnya sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen MU. Guido Alper sangat kecewa karena MU tidak membuka pintu negosiasi dengan tim peminat Van de Beek. Padahal Van de Beek yang kini berusia 24 tahun sangat menginginkan jaminan bermain secara reguler. Ada ketertarikan dari Italia, Jerman, dan Inggris. Ketertarikan itu sangat bagus, kata Guido Alper dikutip dari situs Daily Mail. Gelandang Real Madrid Marco Asensio dikabarkan menolak pinangan dari AC Milan dan Tottenham pada musim panas 2021 ini. Asensio telah menjadi bagian dari skuad Madrid sejak 7 tahun terakhir. Ia sempat 2 kali disekolahkan El Real ke klub lain, namun dalam 2 musim terakhir, ia kesulitan mendapatkan jatah bermain reguler di Madrid. Pada musim 2019-2020 lalu, itu menjadi karena Asensio sempat mengalami cedera lutut. Meski demikian, pada musim 2020-2021 kemarin, ia sudah pulih. Namun Asensio tak selalu menjadi starter dan ketika bermain sejak awal pun, ia jarang dimainkan secara penuh selama 90 menit. Musim ini, sepertinya nasib Marco Asensio di Real Madrid tak berubah. Dari 3 laga yang dijalani oleh Real Madrid di La Liga, Asensio cuma jadi pemain pengganti saja. Situasi ini pun dianggap sebagai celah untuk bisa membujuk Asensio agar mau cabut dari Madrid. 2 klub menyadari hal ini. Mereka adalah AC Milan dan Tottenham. Gosip ini dihembus oleh Marca. Milan dan Tottenham pun diklaim sudah menghubungi pihak Madrid. Mereka menanyakan status Asensio pada musim panas ini. Tottenham disebut sebagai klub yang paling ngebat untuk bisa mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid ketimbang AC Milan. Namun Spurs dan Rossoneri terpaksa harus gigit jari. Pasalnya, laporan itu menyebutkan bahwa Marco Asensio menolak pindah baik ke Milan ataupun ke Tottenham. Pasalnya, ia ingin mencoba peruntungan di Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Laporan itu juga menyebutkan Ancelotti juga memiliki rencana untuk Asensio di skuad Madrid. Ia ingin memainkan pemain serba bisa itu di lini tengah. Sebelum Marco Asensio, ada pemain Real Madrid yang juga disebut diminati oleh AC Milan. Ia adalah Isco, namun Rossoneri kesulitan untuk membayunya ke San Siro. AC Milan dikabarkan akan mengambil langkah untuk membidik Romain Faivre dari Brest sekali lagi jika Samu Castillejo meninggalkan klub pada bursa transfer Januari nanti. Mengingat Castillejo kemungkinan akan angkat kaki dari klub Januari mendatang, Rossoneri tampaknya harus mencari winger kanan baru untuk menggantikan posisinya. Pada kenyataannya, raksasa Serie A tersebut siap kembali memburu target lama yang sejatinya hampir mereka datangkan musim panas kemarin. Menurut pemberitaan dari Milan
Live, Milan telah memutuskan bertaruh pada Junior Mesias yang diumumkan kedatangannya dari Crotone pada hari terakhir bursa transfer kemarin. Manajemen meyakini pemain asal Brasil tersebut bisa membantu Stefano Pioli di tengah ketatnya kompetisi musim ini. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, jika Castillo hengkang, Rossoneri akan menjajal upaya baru untuk mengamankan servis Favre. Gelandang 23 tahun tersebut merupakan pemain serba bisa yang bisa bermain di posisi manapun dalam trio serangan tim, yang selalu menjadi nilai plus di mata para manajemen. Tentu saja mengingat bursa transfer Italia telah ditutup, AC Milan akan menjajal kembali peruntungan mereka pada Mercato Januari mendatang. Raksasa Serie A tersebut sejatinya hampir mendaratkan Favre ke San Siro musim panas kemarin. Akan tetapi, ketegangan yang terjadi di sang pemain dan Brescia membuat klub Liga 1 tersebut tiba-tiba menariknya dari daftar jual mereka dan memblokir transfernya ke Serie A. Harapannya, musim dingin nanti situasinya menjadi lebih mendukung. With my head